Shalom pemirsa CBN semua. Senang rasanya kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Di dalam buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini akan memberikan kita banyak sekali pelajaran yang akan kita ketahui pada saat kita mempelajarinya. Karena buku ini telah ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana, dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar. Jadi kalau kita mau mempelajari buku ini, berarti kita sedang mau untuk belajar, untuk mengetahui satu pengetahuan di mana pengharapan sejati bagi semua orang itu ada di dalam sini, sehingga kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan dan kelegaan kepada orang yang letih. Jadi kita mau belajar, maka kita akan mendapatkan satu harapan yang baru, di mana dari buku ini kita lebih belajar lagi bahwa kita akan disuguhkan dengan satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyenangkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya dalam buku ini ya. Dikatakan bahwa dia akan memberikan kita satu pelajaran di mana kita akan menjadi yang lebih baik pada saat kita rindu untuk mempelajarinya. Baik, pelajaran kita kali ini saya ambil dari halaman 93 dengan judul Kita Harus Menikmati Makanan Kita. Kita boleh mengambil Alkitab kita sama-sama untuk membuka di dalam Pengkhotbah 9 ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Tuhan sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Bacaannya adalah penting bagi kita menikmati makanan yang kita makan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun sebagaimana jiwa kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Kita terdiri dari apa yang kita makan. Untuk membuat kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat, disiapkan dengan cara yang benar. Baik, pelajaran kita sangat menarik di sini. Katakan bahwa kita harus menikmati makanan kita. Tetapi semua orang mungkin tidak bisa untuk menikmati makanannya. Karena apa? Karena proses pembuatan makanan itu yang menentukan apakah orang itu menikmati atau tidak. Kalau kita ingat di sini bahwa makanan akan menjadi favorit semua orang pada saat makanan itu lezat atau makanan itu enak, maka itu akan menjadi tempat di mana berkumpul orang-orang yang ingin untuk menikmati makanan lezat itu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus menikmati. Apa sih artinya menikmati? Berarti kita senang untuk memakan makanan yang sudah disediakan itu. Di dalam ayat intinya juga mengatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria, atau nikmatilah rotimu dengan sukaria, dan nikmatilah anggurmu dengan hati yang senang, karena Tuhan sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Jadi Tuhan sudah ingin untuk kita datang, dia sudah berkenan untuk kita menikmati roti dan anggur yang sudah dia berikan kepada kehidupan kita. Adalah penting bagi kita menikmati makanan yang kita makan. Jadi semua makanan yang ada di hadapan kita yang akan menjadi santapan kita, kita harus menikmatinya karena itu sudah disediakan untuk kehidupan kita. Tetapi kenapa kita tidak menikmati? Mungkin karena dari rasanya kurang lezat sesuai dengan lidah kita, sehingga kita tidak menikmati. Kita merasa bahwa makanan ini tidak cocok dengan saya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus menikmati akan makanan untuk makanan yang sudah disediakan. Jika kita tidak dapat melakukan ini, tetapi makanan secara mekanis, kita gagal untuk dipelihara dan dibangun sebagaimana jika kita dapat menikmati makanan yang kita masukkan dalam perut kita. Jadi mungkin seringkali kita tidak mau makan karena itu mungkin kelihatannya kurang enak di pandangan kita. Tetapi kita ketahui di sini bahwa pada saat kita berpikir seperti itu, berarti kita sedang memikirkan bahwa orang itu bekerja
orang itu bekerja dengan tidak bersukaria atau dengan hati yang senang, sehingga membuat makanan itu tidak enak untuk dipandang. Tetapi orang semua akan makan pada saat mereka melihat makanan itu lezat, maka mereka percaya bahwa orang yang menyediakan itu kerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang, dengan satu pekerjaan yang sukaria, sehingga bisa membuat orang menjadi lebih senang untuk menikmati makanan. Jadi kita ingat di sini bahwa makanan itu adalah kualitas yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada saat kita makan, kita sedang masuk dalam satu kualitas darah yang baik. Kita ingat di sini bahwa untuk membuat satu kualitas darah yang baik, kita harus memiliki jenis makanan yang tepat, disiapkan dengan cara yang benar. Jadi pada saat makanan itu disediakan, maka itu adalah satu agama yang ditunjukkan, karena makanan itu sebagai satu wadah di mana dia harus membuat wadah itu menjadi enak untuk dipandang dan enak untuk memiliki rasa kenikmatan. Jadi pada saat dia sediakan, maka dia harus sediakan dengan cara yang benar dan cara yang tepat, supaya bisa membuat orang lebih senang untuk makan di situ. Karena dengan cara mereka makan di situ, mereka bisa memiliki satu kualitas darah yang baik. Pada saat mereka ketahui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sebagai tim dapur adalah satu pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk mereka percayai bahwa dengan apa yang mereka sediakan itu bisa membuat kualitas hidup mereka bisa menjadi baik. Adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak. Jadi memasak adalah keagamaan bagi mereka yang dinamakan chef, untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan sehat dengan cara yang berbeda sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Makan berkaitan dengan kehidupan. Sangat penting bagi seni memasak, dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 682. Jadi sangat menarik ya pelajaran kita. Dikatakan di sini bahwa adalah kewajiban keagamaan bagi mereka yang memasak. Jadi pada saat kita memasak, kita menunjukkan bagaimana keagamaan kita. Apakah keagamaan kita benar atau tidak pada saat orang menikmati akan masakan yang kita sudah masak itu. Jadi untuk belajar bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dengan cara yang berbeda sehingga dapat dimakan dengan nikmat. Jadi untuk memasak makanan yang sehat mungkin memiliki banyak cara. Tidak hanya satu cara untuk melakukan makanan itu menjadi makanan yang sehat, tetapi banyak cara untuk kita buat menjadi makanan yang sehat. Tetapi kita ingat di sini bahwa makanan itu harus nikmat untuk semua orang bisa nikmati, karena makanan itu berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Karena pada saat kita memakan makanan yang sehat, maka aktivitas kita sepanjang hari akan terasa senang, terasa riang, karena kita merasa bahwa makanan yang kita sudah makan itu bisa membuat tubuh kita lebih kuat dari fisik kita bisa beraktivitas sepanjang hari. Sangat penting bagi seni memasak, dianggap sebagai salah satu cabang pendidikan yang paling penting ya. Jadi mungkin semua orang memikirkan hal memasak adalah hal yang gampang, tetapi kita tahu di sini bahwa ini adalah salah satu cabang pendidikan yang paling penting. Karena pada saat kita memasak dan orang menikmati makanan yang kita masak itu dan terasa lezat, maka orang akan merasa senang untuk setiap hari bisa menikmati makanan lezat itu. Jadi semua orang akan senang untuk mencari tahu bagaimana cara dari chef ini membuat makanan yang sehat itu, sehingga mereka akan mencari tahu, dan itu menjadi satu pelajaran bagi mereka atau satu pendidikan untuk mereka ketahui hal yang lebih penting untuk mereka bagikan juga kepada orang. Pengetahuan tentang cara menyiapkan makanan yang sehat, terutama roti, bukanlah ilmu yang semua orang pahami. Jadi sangat menarik ya. Semua orang tidak bisa pahami cara membuat makanan yang sehat, cara membuat roti yang enak untuk dimakan, dan juga cara menyiapkan satu wadah kesenangan pada saat menikmati akan makanan itu. Jadi
tidak semua orang bisa memahami itu. Tetapi orang yang ingin untuk memiliki pendidikan yang paling penting itu dari cara memasak, maka dia akan membuat satu makanan yang sehat sehingga orang lain bisa menikmati. Tidak ada yang lebih penting daripada keterampilan dan kecerdasan memasak demi kesehatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga. Jadi kita ingat di sini bahwa tidak ada yang lebih penting dari keterampilan dan kecerdasan memasak. Jadi kita harus terampil dalam memasak dan juga memiliki kecerdasan dalam mengolah makanan itu, karena masakan yang kita masak itu akan membuat satu kesehatan di dalam keluarga kita. Dan pada saat kita mengalami kesehatan, maka kita juga akan bahagia. Karena dari cara menyiapkan makanan saja, kita sudah melihat bahwa makanan itu sehat dan kebahagiaan itu terasa nikmat pada saat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah tangga. Makanan tidak baik yang disediakan, yang tidak sehat, merugikan terhadap orang dewasa, menghalangi pertumbuhan anak. Jadi sangat menarik ya, dimana pada saat kita menyiapkan makanan yang tidak baik atau tidak sehat, maka itu akan merugikan orang dewasa dan juga menghalangi akan pertumbuhan anak sendiri. Dari fisik anak kita akan mengetahui bahwa orang tua atau ibunya itu memasak makanan itu adalah makanan yang sehat atau makanan yang tidak sehat, sehingga pada saat orang akan melihat pertumbuhan fisik anaknya, maka mereka sendiri akan mengetahui, atau orang-orang yang sudah memiliki pendidikan yang paling penting yaitu memasak, mereka akan ketahui bahwa masakan yang diberikan kepada anak itu mungkin masakan yang tidak baik atau tidak sehat, sehingga anak itu tidak bertumbuh dengan baik. Atau oleh menyediakan makanan sesuai dengan keperluan tubuh dan juga lezat rasanya, itu tidak melakukan hal itu dengan cara yang baik. Demikian pula dalam hal yang salah. Jadi mungkin kita seringkali kita sediakan makanan sesuai dengan selera kita. Pada saat kita ingin untuk memasak ini, maka langsung kita memasak untuk menjadikan makanan itu lezat. Tetapi mungkin ini adalah cara yang kurang baik. Karena pada saat kita ingin untuk mendapatkan rasa lezat itu hanya sementara, tidak memiliki keharmonisan di dalam keluarga kita, maka kita sedang menyiapkan satu makanan yang tidak baik untuk kehidupan keluarga kita. Jadi dalam banyak cara, kebahagiaan hidup erat hubungannya dengan kesetiaan dalam tugas-tugas yang biasa. Seri Membina jilid 3 halaman 166. Jadi di akhir pelajaran kita sangat menarik, dibilang banyak cara untuk memiliki kebahagiaan hidup yang erat hubungan dengan kesetiaan dalam tugas-tugas biasa kita. Jadi kehidupan kita di keluarga mungkin kita harus bisa memasak, tetapi makanan yang kita sediakan itu apakah makanan yang lezat untuk dinikmati atau tidak? Kembali lagi bahwa keluarga kita akan terlihat pada saat kita keluar dari rumah tangga kita, akan terlihat apakah makanan yang selama ini diolah adalah makanan yang enak atau tidak. Sehingga pada saat kita lihat bahwa kehidupan semua orang akan terlihat pada saat mereka keluar dari rumah tangga mereka. Mereka akan lebih menikmati di luar atau mereka rasa di dalam rumah sendiri adalah hal yang lezat. Sehingga mereka bisa setia di dalam tugas-tugas biasa yang sudah dilakukan di rumah tangga. Tetapi pada saat mereka tidak mendapatkan satu hal kebahagiaan yang baik di dalam rumah tangga, maka pada saat mereka keluar, mereka akan menikmati kebahagiaan mereka sendiri di luar. Begitupun kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menikmati makanan yang lezat yang Tuhan sediakan kepada kita? Kalau Tuhan menyediakan kepada kita, kalau kita mau untuk mengikuti atau menerimanya semuanya, maka kita akan bisa menikmati akan makanan kita. Tetapi kalau kita tidak menikmati makanan kita, berarti kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Dia sudah menyiapkan itu dengan cara yang mungkin kita tidak pernah ketahui. Tetapi Dia mau supaya kita bisa menikmatinya. Jadi mungkin inilah pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.